Om Swastiastu. Selamat siang, sahabat Bunda Tani. Pada hari ini, Bunda Tuti akan mengajak semua para permisa, pencinta podcast dari Bunda Tani ini. Kita akan datang ke sebuah kuliner yang sangat unik dan terkenal di Bali, tapi justru tidak dikenal oleh orang Bali kebanyakan, justru yang dari luar. Ayo, kita penasaran, kita akan berjumpa dengan pemilik daripada kuliner dapur Bali Mule. Swastiastu Pak Jero. Swastiastu, Ibu. Apa Nggih. kabar aduh Pak Jero? Becik, Bu. Pak Jero, dari melihat wajah Pak Jero yang sangat fresh, ini sangat sesuai sekali dengan alam yang ada di sekitar sini. Pak Jero, saya ingin tahu Pak Jero, gimana sih ceritanya Pak Jero ini mempunyai suatu ide yang menurut saya pribadi sangat luar biasa, tapi tidak banyak orang mengenal di sini. Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Iya. Jadi tiang di sini Jero Mangku Dalam Suci, Desa Adat Les Penutukan. Nah, kalau di desa tiang lebih dikenal dengan Jero Mangku Dalam. Jero Mangku Nah, Dalam. kalau teman-teman yang di dapur sering nyebut tiang dengan sebutan atau panggilan Chef Yudi, ya Chef Jero Yudi. Chef Jero Yudi. Ya, Oke. jadi karena basic saya sebelum saya menjadi seorang jero mangku memang menjadi kuli dapur. Saya kerja di dapur. Ya. Nah, karena perjalanan hidup saya harus mengabdikan diri saya kepada umat yang ada di desa, semesta ataupun leluhur yang sudah menakdirkan saya untuk mengabdikan diri saya di desa menjadi pelayan umat, begitu juga pelayannya beliau menjadi seorang jero mangku. Nah, jadi dengan saya menjadi jero mangku di desa, jadi waktu saya prioritaskan untuk lebih banyak di desa, ya, karena saya mengabdikan diri di desa untuk melayani umat yang ada di desa. Nah, dari situ saya muncul ide gitu, ya karena saya juga seorang tukang masak, terus karena memasak itu buat saya adalah hobi saya yang paling saya sukai gitu ya. Ya jadi saya mulai dah mengkulik-kulik, mencari tahu makanan tradisional di desa nih khususnya apa sih yang unik, apa sih yang bisa kita kemas, kita masak, kita sajikan. Begitu juga potensi-potensi yang ada di desa. Nah, semenjak itu tiang udah mulai jalan setelah melinggih jadi jero mangku, tiang jalan mulai dari penduduk ke penduduk, kita mampir dan kita ngelihat proses pembuatan gula juro yang sangat menarik buat tiang. Ada orang bikin arak, menarik banget. Terus ada makanan ini, makanan ini. Nah, itulah yang tiang pikirkan, yang tiang create menjadi sebuah makanan sajian yang ada di dapur Bali Mule ini. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena saya ingin sekali dari dulu, ingin sekali bagaimana tiang bisa membantu petani-petani saudara-saudara saya yang ada di desa dengan hasil yang dia dapatkan itu menjadi dikenal banyak orang. Nah, seperti itu udah gula juruh ini, arak Bali, terus ikan yang ada di desa. Nah, makanya menu yang tiang bikin di dapur Bali Mule ini tidak ada menu. Jadi tamu-tamu kadang-kadang ada yang nanya, Jero menunya apa Pak Jero? Menunya saya hanya kasih clue aja, menunya hasil laut ada di desa. Oh gitu ya, ya. Karena saya amati kalau saya membuat menu, jadi saya harus konsisten dan komitmen bahwa di menu itu apa bahan dasarnya harus ada. Ya. Nah, sedangkan hasil alam di desa itu tidak seperti itu. Ya kadang hari ini dapat tuna, besok dapat marlin, besok dapat tenggiri dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu yang tiang olah. Oke, hari ini ada tuna, ada cumi, ada gurita. Oh ya, Pak Jero dan lain sebagainya. Begitu juga sayuran. Saya semua masak yang ada di kebun dan sekitarnya. Nah, jadi nggak, kalau di kebun saya sudah habis, pastinya saya ke tetangga. Nah, buat tetangga itu menjadi side income lah ya, gitu ya bahasa kerennya. Jadi mendapat dia penghasilan tambahan buat dia dengan ada misalnya es daluman seperti ini ya Bu ya. Nah, cuman es dalumannya
saya kemas, kebetulan saya orang dapur, jadi saya tahu, saya mengerti bahwa rasa apa sih yang disukai sama tamu-tamu, Iya. dan seperti apa proses pembuatannya biar dia tetap segar, bersihnya dijaga dan lain sebagainya. Iya. Jadi ilmu itu yang saya terapkan di dapur di desa ini. Oh, luar biasa. Pak Jero ini memulai ide yang sangat kreatif ini. Apakah ada alasan kejenuhan daripada Pak Jero yang melanglang buana ke seantero jagat ini? Karena saya tahu level daripada Pak Jero Yudi ini adalah selevel Pak Wongso William. Nah, itu saya tahu kenapa kok bisa masuk ke desa seperti ini. Apa ada kerasa kejenuhan atau ada hal yang lain? Yang pertama ya itu, karena saya memang menjalankan tugas amanat dari leluhur menjadi seorang juru Panggilan. mangku. Ya, Panggilan panggilan menjadi dan seorang juru memang mangku. ada keturunan. Ya, Oke. nah Jadi itu meninggalkan semua dunia glamor itu demi untuk suatu panggilan mensejahterakan masyarakat yang ada di sekeliling desa Pak Iya. Jero. Luar biasa sekali ini. Pak Jero, saya ingin tahu ya Pak Jero ya, selama memproses daripada dapur ini, restoran ini, Pak Jero, tentu Pak Jero kendalanya banyak sekali karena Pak Jero dari yang semua serba mudah sekarang harus menggali, mengkreat yang sangat sulit, tidak semua orang akan bisa melakukan ini. Coba ceritakan Pak Jero kendala-kendala apa aja yang pernah kalau dialami. kendalanya yang pasti di SDM. SDM. Ya, Oke. karena saya di sini, tapi buat saya bukan kendala, tapi buat saya itu tantangan. Oh iya. Karena iya. saya di sini mengajari orang-orang yang sama sekali tidak punya dasar di dapur. Iya. Ya, jadi basicnya dia nggak punya. Mhm. Nah, itu yang saya ajarin dengan kesabaran, harus melatih dia, harus menungguin dia, harus ngemong dia. Jadi seperti ngemong adik saya begitu. Jadi perjalanannya dalam sehari-harian ya kita harus benar-benar kita jagain, kita tuntun mereka. Nah itu. Yang kedua masalah konsistensinya daripada hasil bumi. Ya contoh, kalau bisa kadang-kadang kalau musim hujan rasa tuaknya seperti ini. Kalau musim kemarau rasanya seperti ini. Nah itu menjadi tantangan buat saya untuk bagaimana yang membuat standarisasi. Nah, atau dengan karena di standarisasi nggak bisa seperti produk-produk pabrikan, sehingga yang di sini memakai gaya seniman. Oke, ini ada gula yang diproduksi sasih ini rasanya beda. Oh ini yang diproduksi sasih ini beda. Termasuk juga arak yang produksi seperti itu. Jadi tergantung kita mengemasnya. Nah jadi sebenarnya kalau kita dimanapun kita mau membuat sesuatu itu, ya kita harus mengenal dulu alamnya. Yeah. Nah setelah kita mengenal alam, baru kita mau membawa kemana ini alam. Mau kita sajikan seperti apa ini. Nah, dengan catatan kita harus menjadi diri sendiri. Nah seperti misalnya sekarang ibu sendiri udah bisa melihat apa yang terjadi di dapur Bali Mulai hari ini adalah saya menyajikan apa adanya. Jadi oke, hari ini ada dapat ikan ini. Yang penting ikan itu adalah ikan yang segar, yang sesuai dengan standar yang lakukan di sini. Itu sih yang paling penting buat saya. Menjadi orang yang apa adanya. Contohnya seperti ini, Bu, ya. Ini kan daun daluman. Kan gampang sekali kan. Dan dia tidak memerlukan lahan yang banyak. Lahan yang besar karena di mana ada nyempil itu dia bisa naik begitu kan, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang katakanlah kurang produktif juga bisa. Yang penting ada air. Yang kedua, saya santannya ini pakai kelapa. Ya kelapa kan banyak sekali di desa. Terus gulanya saya pakai gula yang ada di desa. Termasuk garamnya, garam yang ada di Desa Les. Iya, jadi di Desa Les itu punya garam yang sangat-sangat unik. Produksi sendiri. Diproduksi sama saudara-saudara petani yang ada di desa. Nah ini kalau boleh yang bilang 100% ini makanan ini, dessert ini dari desa. Ya, yang dari luar kan cuman gelasnya dari luar. Terus Pak Jero, saya tahu waktu pandemi ini pasti semua
industri pariwisata, industri kuliner yang ada kaitannya dengan pariwisata down. Nah, Pak Jero kok bisa bertahan di sini? Saya dengar Pak Jero sudah pernah buka kuliner di kota, akhirnya balik ke desa ini dan justru di desa Pak Jero mendapat berkahnya. Nah, itu gimana ceritanya Pak Jero? Yang jelas yang pertama kali saya harus mengucapkan terima kasih puji syukur itu kepada beliau. Kembali kepada Ya, beliau yang Tuhan. di atas. Ya. Keberuntungan Iya, adalah iya. anugerah beliau. Betul sekali. Karena tanpa beliau nggak mungkin. Karena tempat ini ibu sendiri udah tahu kan, 3 jam dari kota. 3 jam dan tidak dan tidak gampang untuk mengakses. Nah, ini buat saya dah karena berkat beliau. Ya, yang kedua saya bisa dikenal oleh tamu-tamu yang sekarang kesini itu berkat teman-teman juga, Bu. Ya, jadi teman-teman yang pertama kali kesini dia yang mempromosikan. Jadi benar seperti orang bijak bilang, "Depang anak yang ngadanin." Makanya kita harus menjadi orang yang apa adanya, ya. Terus Depang anak yang ngadanin. Tapi tetap profesional. Tetap. Kalau udah urusan yang namanya makanan itu sangat penting sekali profesional, Bu. Dari segi kebersihan, dari segi kualitas kesehatan itu penting. Itu yang harus dijaga. Nah, di desa lemahnya di situ. Kalau Tiang menurut pengamatan Tiang lemahnya di situ. Nah, bagaimana standar hygiene dan sanitasi? Ya meskipun dapurnya dapur tradisional, kalau memang itu bersih, terus makanan yang kita keluarkan itu bersih, tidak harus dengan berbagai macam dan lain sebagainya karena beda tempat. Iya. Ya. Tapi rasanya dapat. Nah, itu buat saya udah oke banget. Luar biasa Pak Jero. Kemudian Pak Jero bisa bertahan seperti ini karena karena kemajuan teknologi juga ya. Iya. Tapi itu Pak Jero sendiri memang orang ini Tidak. orang IT Tidak. itu tidak. Jadi tapi, kalau maaf Bu ya, kalau saya ngomong itu sangat gaptek sekali. Iya. Makanya saya pernah suatu ketika saya ya sudah belajar memakai medsos yang sekarang ini. Jadi sebenarnya medsos ini sangat-sangat membantu saya. Jadi saya tambahkan lagi selain memang berkat dari beliau, dari Tuhan, yang kedua dari doa ibu saya, ya. Yang ketiga memang dari medsos. Nah, medsos di sini hubungannya dengan teman-teman saya. Nah, berkat medsos ini yang mereka teman-teman tamu-tamu dan konsep saya di sini adalah tamu adalah teman. Teman yang sudah dekat di sini menjadi sebuah keluarga. Makanya tamu repeater saya di sini itu udah kayak keluarga. Jadi konsepnya Dapur Bali Mulai ini tidak seperti konsep warung yang pernah saya buat itu, tidak. Jadi lebih ke orang balik ke desa seperti mudik lah kesannya. Kalau kayak sekarang ya musim mudik. Jadi dia mudik ke rumah tuanya dia, ke rumah zaman dulunya dia dengan suasana ada binatang ini, ada ayam, ada ini, terus makanannya yang itu. Kadang-kadang saya bilang, bro ambil aja sendiri. Dia ngambil sendiri dan dia kadang-kadang membuat apa sendiri. Karena saya memang itu konsepnya. Jadi supaya kesan desanya itu masih tetap ada. Ya, kesan desa itu masih tetap ada. Makanan yang gayanya desa, cita rasa desa, dan suasananya desa. Gitu. Iya. Padahal kalau saya di luar ya Pak Jero ya, melihat banyak tuh spot-spot pariwisata yang lebih indah, lebih bagus. Jadi di sini ya kalau saya nggak masuk ke dalam saya nggak tertarik loh Pak Jero. Saya setuju Bu. Inilah yang saya ingin tahu ya Pak Jero ya. Gimana sih sebenarnya Pak Jero untuk meng-create bahwa begitu kita masuk ke sini kok rasanya nggak mau keluar dari tempat ini. Jadi orang merasa nyaman, nyaman, nikmat, dan mendapatkan ilmu berada di tempat ini. Jadi kebetulan saya suka sekali dengan alam ya Bu ya. Jadi kalau kita memang merespon alam itu dengan positif, alam pun akan merespon kita secara positif juga, malah lebih positif lagi. Dengan pemakaian bahan-bahan yang dimana Tiang juga memakai semua serba alami dan dalam rasa Tiang tidak ada dusta. Nah, jadi kalau memang dusta itu maksudnya dia gini, kalau memang ini rasanya manis, memang saya bikin dari gula, bukan lagi dari misalnya gula buatan atau misalnya rasa enaknya makanan itu memang dari rempahnya yang Tiang ramu
bukan lagi dari misalnya penyedap Pengen rasa. ada. Itu. Nah, Oke, itu juga oke. pengaruh, sehingga tamu-tamu yang makan di sini, ya kalau kita jujur, tamu pun akan jujur. Iya, Ya, kejujuran yang penting ya. kejujuran. Makanya itu yang Tidak saya ada bilang, dusta. menjadi apa adanya itu lebih baik. Mm-mm. Nah, kalau orang, nah sehingga pasar itu diatur, diarahkan sama semesta. Mhm. Karena kan udah tempatnya begini, gubuk-gubuk dan lain sebagainya, makanannya ngampung dan gayanya saya juga gaya desa. Orang yang suka itu yang akan datang ke sini. Iya. Bukan orang yang suka dengan gaya yang kekinian yang Mhm. datang ke sini, karena pasti dia akan benturan. Kan begitu, Bu. Jadi seolah-olah hampir 99 sekian persen tamu yang datang ini merasakan kenyamanan karena memang dia udah tahu tempatnya seperti ini dan dia yang mau dicari seperti ini. Luar Gitu. biasa. Ya pantas Iya. tadi yang saya lihat itu kok apa namanya rombongan-rombongan Iya. mobil lah, rombongan bahasanya juga Iya. kok Iya. bukan orang Bali Iya, ini. iya, Jadi iya, mereka yang sudah jenuh di kota, Iya, iya. ingin menikmati suasana pedesaan, Iya. tetapi dengan kuliner yang tidak kalah Betul. enaknya ya Pak Iya, Jero Bu. ya. Luar Astung biasa. kare. Mungkin ini berapa tahun sih Pak Jero sudah merintis daripada dapur Bali Mule ini sehingga Jadi, sampai terkenal seperti sekarang. Kalau merintisnya semenjak tiang melinggih jadi seorang juru mangku. Oh. Karena itu dia alasannya. Kembali lagi tiang cerita, tiang ini berbadan dua. Satu sisi sebagai rohaniawan, satu sisi sebagai chef, sebagai seniman. Saya harus hormat Iya. nih benar-benar. Jadi, Aduh, luar biasa Pak Jero. kalau misalnya bagaimana tiang bisa menyeimbangkan kehidupan tiang, yang namanya rutinitas pasti jenuh dong. Iya. Rutinitas menjadi seorang pemangku itu kan pasti ada ya rasa capeknya. Nah, Iya. capek itu kita bisa obati dengan cara saya memasak dengan anak-anak. Nah, itu awalnya. Nah, setelah itu berpikir, nah kalau tiang masak memakai bahan dari semua dari desa, ini kita bisa rangkul, paling tidak kita bisa menggerakkan sedikit demi sedikit potensi yang ada di desa. Iya. Nah, Astung kare sih Bu, sekarang apa yang tiang bikin di sini sudah bisa keluar Bali, malah ada yang keluar negeri dipakai oleh-oleh Bu. Ya itu. Luar biasa Ya, nah sekali. itu yang tiang bisa rasakan bahwa apa yang tiang yang lakukan ini sudah ada yang mengapresiasi, sehingga tiang juga semakin semangat Bu. Dengan Luar biasa. dengan tiang mendapat apresiasi begitu dari tamu, tiang menjadi tambah semangat dan menyemangati orang-orang yang sekitaran kita. Besok dah rumahnya dong 2 kilo lagi. Oh, dia semangat lagi nanam. Besok ininya ditambah lagi, dia semangat lagi gitu. Jadi ya secara tidak langsung tiang sudah membantu, meskipun tidak bisa semua tiang bantu, paling tidak tiang sudah memulai gitu. Pak Jero, jujur sekarang saya tanyakan Iya. ya. Waktu Pak Jero melanglang buana ke luar ini, keluar seantero Iya. jagat ini, apakah Pak Jero pernah merasakan bagaimana keadaan saudara-saudara Pak Jero yang ada di desa? Tidak, Enggak ya? tidak. Terus itu mulai terbersit ingin rasanya pulang untuk memperhatikan mereka itu. Iya. Itu ceritanya loh Pak Jero. Iya benar. Jadi waktu tiang kemana-mana, jadi dulu sebenarnya tiang sangat beruntung sekali. Tapi semua yang tiang bisa lakukan ini dengan keterbatasan tiang itu, tiang bisa ke luar negeri, ke beberapa negara diajak sama Pak William itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena saya satu tidak bisa berbahasa Inggris. Masa? Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak malu bilang itu. Dan kuliah pun tiang juga nggak tamat. Ya, sehingga skillnya Pak Jero iya, itu? dengan itu dah saya menjadi apa adanya. Jadi tiang kerjanya kalau misalnya ini yang saya sukai, ya tiang untungnya tekun di bidang itu. Ya. Jadi dengan itu mungkin Pak William ya. Iya. Pak William melihat saya, wah ini si Yudi oke juga nih orangnya, dan ya saya memang orangnya nggak neko-neko dalam hal pekerjaan. Sehingga beliau yang menuntun saya. Dan saya bilang apa adanya, Bu. Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris loh Pak. Ntar Bapak repot ngajak saya. Nggak masalah Yudi, waktu saya belum jadi Jero. Nggak masalah Yudi. Itu ntar aku yang urus. Pokoknya kamu ikut saya bla 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 bla. Oke. Akhirnya saya terbang kemana-mana sama beliau, dan beliau juga merasa nyaman ngajak saya. Saya juga merasa beruntung sekali saya dipungut sama Pak William, ya, sehingga saya dapat wawasan. Nah, justru karena beliau yang mengajak saya
kemana-mana itu saya punya wawasan. Mm-mm. Ternyata saya masak di negara-negara yang sudah wow, itu apresiasinya luar biasa. Iya. Wow, ini makanan Bali. Wow, ini makanan ini. Wow, wow. Nah, di situ saya bangga, Bu, menjadi orang Bali. Nah, mulai dari situlah saya tumbuh rasa saya. Oke, saya besok kalau kembali ke desa, saya akan belajar banyak di desa. Mhm. Apa sih yang bisa saya suguhkan, apa yang saya bisa perkenalkan dari desa. Itu yang menyebabkan. Mungkin kalau Tiang belum pernah melihat dunia luar, mungkin Tiang juga tidak seperti ini. Dan PD saya jadi nambah. Oke. Ternyata yang di luar itu yang sudah punya keju yang harganya wow, yang punya daging yang harganya wow, itu mengapresiasi bumbu Bali. Iya. Dengan Potensi cita lokal rasa kita, yang ya. kompleks, begitu rasanya wow, wow gitu. Ya itu. Terima kasih sekali loh Pak Juroni. Sama-sama. Datangnya putra desa yang mau menggali semua potensi yang ada di desa ini dengan skill yang didapat dari luar. Pak Jero membangkitkan ekonomi yang ada di desa ini. Tadi kan saya dengar ya bahwa hasil produk Pak Jero ini sudah Pak Jero berani kirim ke luar negeri dan diterima oleh masyarakat yang ada di luar. Itu produk apa saja sebenarnya Pak Jero? Di sini tamu-tamu yang berkunjung di sini kan saya juga membuat kayak produk-produk kecil begitu ya. Saya kemas dengan nuansa desa. Produk kecilnya itu namanya? Seperti garam. Oh, garam Ya. hasil produksi Iya, sini. garam asli les ternyata itu banyak sekali dipakai oleh-oleh Bu sama tamu saya. Oh. Ada yang dibawa ke Jepang, ke Eropa, dan ya saya sedikit ada cerita, saya ceritain dulu bahwa garam ini bagus banget untuk masak karena umaminya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dipakai untuk luluran. Scrub. Ya, Untuk terus scrub, ada ya. yang dipakai untuk merendam kaki. Itu kata tamu-tamu saya, Iya, bukan iya. saya. Yang saya tahu hanya Karena kadar yodiumnya mungkin tinggi. Bu, ya. Oke. Karena saya bukan di bidang itu, jadi saya nggak bisa cerita itu. Tapi tamunya yang cerita itu, Iya. Jero ini bisa dipakai ini karena saya sudah hanya bisa menyampaikan bahwa garam ini bagus banget untuk masak. Karena rasa gurihnya itu tinggi. Ya, Itu garam produk laut. dari les. Iya, dari les. Luar biasa. Sama gula saya. Gula. Ya, juruhnya itu. Iya. Jadi saya oke, kalau kamu misalnya bikin pancake pagi sarapan, coba kamu pakai ini. Ya, coba aja gimana rasanya. Seperti honey ya. Iya, jadi seperti itu. Dan orang-orang yang vegetarian Iya. kan dia tidak makan madu lebah. Ya, dari binatang. Ya. Nah, ya. dia memakai madu saya, Bu. Gula saya yang ini juga dari tamu bahasanya. Saya kurang mengerti, jadi tamu yang saya ini namanya vegan honey Jero. Kalau orang-orang vegan itu bisa makan ini karena ini dari tumbuhan gitu. Oh iya, ya itu lumayan banget Bu, membantu. Jadi mereka habis makan, dia beli 1 botol, 2 botol dibawa untuk ke negaranya. Sekarang terus yang produksi arak. Ya. Arak itu semacam sejenis juga dengan wine. Wine kan dikenal sekali di luar negeri, winery itu semua produksi wine-nya luar biasa. Jadi kok bisa sih ada ide ini arak ini, sedangkan pemerintah kita juga sekarang lagi mengendorse bahwa produk lokal harus diperkenalkan. Iya, itu juga berkat Pak Gubernur ya. Jadi dengan Pergub 1-nya itu melindungi petani arak. Jadi kita tenang sekarang, mendapatkan ketenangan untuk berproduksi, berproduksi dan berkreasi di arak itu. Nah, sebenarnya arak itu kalau saya juga bisa bikin arak ini berkat dari cerita-cerita orang-orang tua di desa. Jadi saya belajarnya itu dengan ke rumah-rumah, bikin arak gimana? Zaman dulu begini Jero. Nah, begitu ada bahasa zaman dulu seperti ini saya coba. Saya terapkan, saya belajar. Memang benar hasilnya nggak bohong. Artinya apapun yang diwariskan sama leluhur nenek moyang kita itu luar biasa. Ya, luar biasa hasilnya. Kalau kita mau melakoninya dengan serius dan sabar. Iya, itu yang saya jalani di sini. Memang di desa itu butuh kesabaran. Karena tidak produk itu nggak seperti kita sampaikan. Oke, kita mau bikin ini sekian ton langsung jadi dengan industri, tidak. Tidak misi. Dan hasil si petani satu ini bisa berbeda dengan hasil petani yang dua. Nah, itu kita harus bisa bagaimana meramunya supaya menjadi produk yang mendekati standarisasinya tetap konsisten gitu. Itu yang skillnya itu yang berat banget, tapi saya apresiasi sekali dengan Pak Jero di sini. Jadi potensi yang ada di sini dilengkapi
dilengkapi dengan Dapur Bali Mule. ini Iya. luar biasa. Jadi Iya. ini kerjasama yang luar biasa ya Iya. antar industri pariwisata ya Pak Iya Jodo, betul. Jadi tamu yang ke sini itu nggak hanya menikmati makan santap siang di sini, Bu. Karena mereka yang misalnya menyiapkan waktunya lebih panjang, nginap sehari 2 hari, dia bisa pergi ke air terjun. Yang suka dengan wisata bawah laut, dia bisa menyelam, apa itu istilahnya menyelam, ada diving, ada snorkeling juga bagus banget di Desa Les ini. Ternyata potensi yang ada di Desa Les ini sudah luar biasa, Iya, betul, dilengkapi juga dengan kulinernya yang luar biasa. Oke, pemirsa yang ada di rumah, inilah penjelasan dari Bapak Jero Mangkudalem, Jero Yudi, yang sangat mengapresiasi buat kita semua bagaimana untuk membangkitkan industri pariwisata. Kita harus kreatif, harus tekun, harus jujur juga Pak Jero Yudi, sabar. Inilah yang beliau rangkum jadi satu sehingga beliau sukses seperti sekarang. Astungkari. Patut kita tiru dan jangan lupa ini juga berkah dari Ida Sang Hyang Widiwase karena beliau adalah seorang juru mangku, spiritualnya tentu lebih dari saya. Terima kasih Pak Jero. Sama-sama Ibu. Untuk waktunya. Matur suksema. Dan ilmu yang saya dapatkan pada hari ini. Sama-sama. Semua knowledge yang saya dapatkan hari ini agar bisa saya bagikan kepada sahabat Bunda Tani. Astungkari. Sahabat Bunda Tani yang sangat kami hormati, sangat kami sayangi. Jadi itulah tadi bincang-bincang kami dengan Pak Jero Mangkudalem, Bapak Jero Yudi, yang bisa akan menginspirasi kita bagaimana beliau dengan menekuni, dengan bertindak yang jujur, tekun, jujur, tidak pernah putus asa dan berani menghadapi tantangan. Itulah kesuksesan yang harus kita inspirasi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Masukin aja ya, masukin aja nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, terus tambah asam banget. Rame dan berkami biasa. Aja dong. Yuk, yuk pamit semua ya, Pak. Nah,